Hai Bookworms, welcome to the Cozy Library. Jadi hari ini aku mau bahas satu series yang sebenarnya dulu buku pertamanya tuh udah aku review, tapi yang seriesnya belum. Jadi aku mau bahas series, tapi nggak spoiler ya. Ini series yang terkenal banget dan judulnya adalah Percy Jackson. Yang suka Percy Jackson komen dong di bawah siapa aja. Nah, aku yakin banyak sih, karena memang banyak kan penggemarnya Om Rick di Indonesia. Sampai Tika bikin Riordan First Indonesia. Oke, tapi sebelum itu, buat kamu yang belum subscribe, boleh subscribe dulu di bawah sana dan klik lonceng notifikasinya biar kamu dapat notifikasi tiap aku update hari Rabu dan hari Jumat. Oke, thank you for subscribing and like this video if you like it, and check my other social media here. Thank you for subscribing and let's go! Nah, jadi sebelum kita lanjut ke videonya, aku mau promoin dulu satu acara Matty Book Club yang ini juga tentang book review. Jadi kalau kamu seneng nonton book review kayak gini, cocok banget tuh buat ikut workshop itu. Jadi Matty Book Club ngadain The Ultimate Guide to Book Reviewing. Itu workshop donasi. Jadi kalau kamu mau ikut workshopnya, kamu bisa berdonasi minimal 25.000 aja. Dan hasilnya tuh semuanya akan kita sumbangkan buat zoo dan shelters yang terdampak karena pandemi. Jadi good banget kan, kamu dapat ilmu dan bisa sambil donasi juga. Dan ini maksimal 20 orang, jadi buruan sebelum kursinya runs out. Aku akan kasih link pendaftarannya di bawah sana, so check it out. Kalau kalian mau info lebih lanjut, bisa visit Instagramnya Matty Book Club @mattybookclub. Aku akan kasih linknya juga di bawah sana ya. Oke, kita lanjut ke videonya. Jadi, pertama, tentang apa sih Percy Jackson itu? Jadi, Percy Jackson adalah series mitologi, Greek mythology ya sebenarnya, mitologi Yunani, dimana ini menceritakan tentang Percy Jackson, si tokoh utamanya, yang dia ini udah dikeluarin DO dari sekolah sampai 6 kali, dan dia tuh nggak tahu kenapa dia selalu merasa berbeda. Sampai suatu hari, waktu ada field trip sekolah gitu ke museum dan mereka lagi explore kayak mitologi Yunani, tiba-tiba si Percy ini diserang oleh monster. Jadi gurunya berubah menjadi monster, dia bingung harus gimana. Tapi akhirnya ada yang ngasih pulpen ke dia, dan pulpennya berubah jadi pedang, dan somehow dia kalahin monsternya. Dan sejak saat itu dia tahu ada sesuatu yang dia tuh nggak ketahui. Dan setelah dia cari tahu lebih lanjut, akhirnya mamahnya tuh mengaku kalau selama ini Percy adalah seorang demigod atau setengah dewa gitu. Jadi anak-anak demigod ini harusnya tinggal di camp Half-Blood atau perkemahan khusus demigod selama summer. Jadi kayak summer camp khusus demigod gitu. Dan kalau misalnya mereka beruntung, their godly parent atau godly parentnya mereka itu akan ngeklaim mereka. Dan di sini kan kita tahu kalau di mitologi Yunani itu ada banyak dewa. Nah, 3 dewa utama yaitu Zeus, Poseidon, dan Hades ini, Hades gak boleh punya anak karena anaknya tuh bakal terlalu kuat. Nah, ternyata Percy adalah anak dari Poseidon, salah satu dewa paling kuat gitu. Dan itu membuat satu perkemahan ricuh banget, karena mungkin si Percy ini adalah anak yang diramalkan akan menghancurkan dunia atau menyelamatkan dunia. Jadi ada 2 kemungkinan, dan banyak yang pingin bunuh Percy gitu. Dan petualangannya tuh mulai dari situ. Sampai, kalau nggak salah tuh ada 5 atau 6 buku ya. Jadi aku baca buku 1-3 itu di novelnya, tapi buku 4-5 itu aku baca di versi graphic novel. Jadi aku nggak tahu apakah beneran sama atau enggak versi 4-5-nya, tapi I suppose sih pasti ending dan awal sama ya. Nah, di Percy Jackson series ini, selain dari Percy, tentunya ada karakter-karakter yang lain. Aku rasa ya, Percy Jackson itu mirip sama Harry Potter, karena dia punya 3 tokoh utama, yaitu Percy, Annabeth, dan Grover. Jadi 3 trio utama ini tuh mirip sama Ron, Hermione, dan Harry gitu. Kayak mereka juga terbitnya di waktu yang hampir kayak deket-deket lah gitu. Jadi mungkin terinfluence dari satu sama lain kali ya gitu. Dan yang aku suka sebenarnya waktu aku udah nonton musikalnya, ternyata kayak Annabeth dan Grover ini bukan tokoh yang cuman mendampingi Percy aja, tapi mereka tuh punya kepribadian yang udah komplit gitu. Jadi karakter buildingnya itu nggak cuma si tokoh utama yang dibuat komplit, tapi juga tokoh-tokoh sampingan kayak Annabeth sama Grover ini
karakter buildingnya itu udah komplit banget gitu. Kalau kamu siapa sih tokoh yang kamu suka di Percy Jackson? Boleh tulis di bawah sana ya. Ada juga tokoh-tokoh lain yang aku suka, tapi itu agak spoiler gitu, jadi aku nggak bisa kasih tahu siapa gitu. Nah, sesudah bahas karakter, oh iya, selain 3 trio utama kita ini, ada juga anak-anak lain di perkemahan Camp Half-Blood, dan tentunya yang jahatnya. Tapi yang jahatnya itu agak spoiler, jadi aku nggak bisa kasih tahu juga ya. Pokoknya ada satu orang yang jahatnya, mungkin dia menginfluence orang lain juga, dan banyak anak-anak lain di Camp Half-Blood. Dan aku seneng lihat perkembangan karakter mereka selama bukunya berjalan gitu. Jadi selama 5 buku atau 5 atau 6, aku lupa ya, 5 deh kalau nggak salah. Selama 5 buku ini mereka tuh punya perkembangan karakter sendiri yang akhirnya diperkuat dengan berjalannya cerita gitu. Aku suka, jadi nggak cuma fokus ke perkembangan tokoh utama aja, tapi juga ada resolve dari mungkin masalah-masalah karakter sampingan gitu loh. Next, the plot. Gimana sih plotnya? Jadi sebenarnya plotnya ya it's kind of cliche sebenarnya ya, kayak ada satu hero lawan satu villain yang besar, lalu mereka bak bertarung, dan finally the heroes win atau the villains win. Itu agak spoiler, jadi kamu harus baca sendiri endingnya. Tapi plotnya it's kind of cliche kayak gitu, tapi tetap aja ada ini satu hal yang setiap Percy Jackson lovers kayaknya tuh suka dan bilang ke aku, kalau Percy Jackson ini walaupun dia combat tapi itu ada humornya gitu. Itu yang mereka suka dari buku-bukunya Om Rick. Jadi kayak walaupun lagi serius nih, tiba-tiba tuh bisa munculin humor tertentu yang bikin kita ketawa. Jadi bukunya enjoyable lah dari segi plot. Dan satu hal yang aku kurang suka itu agak tertebak ya, jadi agak repetitif, agak berulang, kayak ada monster lalu tenang dulu, damai, ada lagi, tenang lagi, damai, kayak gitu. Jadi menurut aku agak tertebak gitu. Kalau udah damai itu pasti abis ini ada apa nih gitu. Agak gimana tertebak gitu. Tapi ya oke lah, sebenarnya seru sih karena petualangannya itu berliku-liku dan kamu nggak akan bisa menebak kayak mereka ini bisa aja tiba-tiba menang, tapi bisa juga tiba-tiba situasinya jadi lebih buruk. Jadi aku suka karena memang seru sih buat diikutin. Kalau dari sisi good things-nya yang aku suka adalah world building-nya tuh bagus gitu. Kayak ini tuh beneran world yang komplit, yang Rick Riordan bikin, sama kayak Wizarding World-nya J.K. Rowling. Jadi tuh kompleks banget dan masih bisa jauh di-explore gitu. Kayak dari segi si tokoh ini tuh punya possibility, dia punya cerita sendiri. Jadi memang sedalam itu world building-nya, dan aku suka sih. Nah, kalau kamu udah nonton musikalnya juga, pokoknya harus deh coba dengerin lagu dari musikalnya. Itu bener-bener memperkuat karakternya. Jadi aku pernah nonton salah satu video YouTube di mana si aktor itu nyanyiin lagu dari musikalnya, dan ada yang bilang kayak dia ini bisa menggambarkan karakter Percy dalam 3 menit aja daripada filmnya yang dulu yang 2 jam tapi mengecewakan itu gitu. Jadi itu musikalnya tuh beneran bagus banget, bisa menggambarkan para tokohnya dalam waktu hitungan menit, kayak cuma 3 atau 4 menit aja per lagu. Dan lagu favorit aku di musikalnya adalah My Great Plan dari Annabeth. Itu beneran emotional banget lagunya kalau didengerin. Dan A Good Kid atau A Good Boy, apa ya, aku lupa, itu lagunya Percy. Dan itu juga menggambarkan karakter Percy banget, dimana dia merasa selama ini aku udah jadi anak yang baik, tapi aku tuh nggak dapet hidup yang kayak aku mau gitu, kayak semua orang tuh ninggalin aku dan sebagainya. Jadi perkembangan karakternya dan penggambaran karakternya itu benar-benar bagus banget di lagunya. Satu lagu yang aku suka, 2 lagi, yaitu The Campfire Song, dimana semua orang ceritain orang tua mereka. Itu lucu banget, kayak sarkasmnya itu lucu. Dan lagu paling pertama yaitu The Day I Got Expelled, itu lucu juga. Satu lagi itu, aduh aku lupa judulnya, aku bakal tulis di sini judulnya. Itu lagunya Dionysus, si God of Wine, dan itu sarkasmnya dapat banget dari karakter di buku, di convert ke lagu, itu dapat banget pokoknya. Jadi kalau misalnya kamu udah baca nih Percy Jackson, kamu bisa coba dengerin lagu-lagunya dari musikalnya. Karena kalau kamu dengerin dulu bakal spoiler ya, karena dia nyeritain satu buku full. Kalau kamu dengerin full akan spoiler. Tapi mungkin kalau dengerin lagu 1, 2, 3 awal aja nggak akan spoiler gimana gitu sih.
Oke, that's it my review for Percy Jackson. Jangan lupa cek juga acaranya Matty buat review buku di bawah sana. Kuotanya cuma 20 orang. Jadi cepetan daftar dan ayo kita donasi. Mumpung ini bulan kemerdekaan juga. Ya siapa lagi yang bakal peduli sama kondisi Indonesia kalau bukan kita gitu. So, check that out. Link is down below. Oke, thank you bookworms, happy reading. Oh, satu pertanyaan lagi, apa sih kabin kamu? Kabin Percy Jackson I mean. Kalau aku kabin Poseidon. Coba tulis kabin kamu di komen di bawah ya. Oke, thank you for watching, happy reading, and bye-bye.